Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan dan diberi nafas kehidupan untuk melakukan segala aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, untuk hari ini kita akan memasuki judul yaitu menggambar dan mewarnai. Bapak yakin pasti semua anak didik saya kelas 1 pasti sangat suka menggambar, terutama apalagi mewarnai. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Ya. Mungkin kamu sering menggambar ataupun mewarnai masih menggunakan pensil untuk menggambar dan krayon atau kelir warna untuk mewarnai. Tapi sekarang kita belajar menggambar dan juga mewarnai menggunakan komputer. Baik, sebelum masuk ke dalam, terutama kita perhatikan dulu peta konsep pembelajaran kita di bab menggambar dan mewarnai ini. Di dalam bab ini nanti akan ada 2 subjudul. Yang pertama itu menggunakan program menggambar. Ya, menggunakan program menggambar. Apa itu programnya nanti akan saya jelaskan. Dan kemudian yang kedua kita akan menggunakan program untuk mewarnai. Ya. Setelah ini akan saya jelaskan satu persatu. Kamu perhatikan dengan simak agar kamu nanti paham menggunakan program untuk menggambar. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, saya berharap itu kamu dapat mengidentifikasi atau kamu dapat mengetahui atau kamu itu dapat secara menyeluruh kamu mengerti apa itu perangkat lunak pengolah gambar. Ya. Apa contoh pengolah gambar dan bagaimana cara menggunakannya. Dan yang kedua, saya berharap kamu itu dapat mendemonstrasikan itu maksudnya kamu dapat mempraktikkan, ya. Kamu dapat terjun langsung menggunakan program untuk mewarnai dan juga menggambar tersebut. Oke? Itu tujuan pembelajaran kita. Dan kamu lihat di sini ada saya buat 2 cara yang berbeda, ya. Yang pertama itu menggambar dengan krayon ataupun dengan pensil. Kamu perhatikan gambar ini, ya. Kita masih menggunakan krayon untuk mewarnai dan juga menggambar. Sedangkan di sebelah kanan yaitu menggambar dengan komputer. Iya, kamu perhatikan, ya, seorang anak kecil dia menggunakan komputer untuk menggambar dan juga mewarnai. Akan tetapi jangan kamu berharap nanti, jangan kamu pikirkan kita akan memerlukan krayon, kita akan memerlukan pensil, kita akan memerlukan roll. Tidak. Di sini di dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi kita akan menggunakan sebuah program yaitu program Paint, ya, untuk menggambar di komputer, ya. Jadi kita menggambar menggunakan teknologi. Program apa itu, Bapak? Program Paint. Ini dia namanya. Program yang akan kita pelajari nantinya adalah program Paint. Apa itu program Paint, Pak? Program untuk menggambar di komputer. Ya, jadi di dalam program Paint ini nanti kita dapat membuat sebuah gambar, ya. Dan kita dapat mewarnai tersebut tanpa menggunakan alat bantu pensil ataupun krayon. Oke, baik. Kita ketahui dulu bagaimana cara mengaktifkan program Paint, yaitu program pengolah gambar di dalam komputer. Ya, cara mengaktifkannya kamu perhatikan di layar kamu ini.
Yang pertama, klik logo Windows. Ingat ya, nanti setelah ini akan kita praktikkan. Klik logo Windows. Yang kedua, kemudian pilih dan klik all programs. Ya, silakan kamu catat ataupun kamu ingat ya. Yang pertama logo Windows, yang kedua pilih dan klik all programs, lalu yang ketiga pilih dan klik aksesoris. Oke? Lalu yang keempat pilih dan klik program pengolah gambar yang akan kita pelajari, yaitu program Paint. Oke? Kamu perhatikan? Seperti inilah nanti tampilan dari program Paint. Ya, di sini sudah Bapak buat keterangan-keterangannya. Yang pertama, yang di dalam kotak hitam itu namanya menu. Ya, nanti di situ ada dia menu home, isinya dia icon-icon ataupun tools-tools untuk menggambar dan mewarnai. Kemudian nanti ada menu view. Ya, view itu adalah tampilan. Ya, jadi di dalam menu view ini nanti bagaimana tampilan atau jendela program Paint kita di dalam komputer tersebut. Kemudian yang di dalam kotak warna merah itu namanya toolbox. Ya, jadi Bapak bahasa Indonesia kan, tool itu ya terdiri dari dua kata, tool dan juga box. Tool itu adalah perkakas ataupun peralatan, sedangkan box itu adalah kotak. Jadi kalau dikatakan toolbox, yaitu kotak tempat menyimpan perkakas atau peralatan untuk menggambar kita. Ya, seperti kamu lihat di sebuah bengkel kereta, pasti dia mempunyai sebuah peti atau kotak, dan dia akan menyimpan semua peralatan-peralatan untuk dia berbengkel, untuk memperbaiki sebuah motor. Benar atau tidak? Iya, namanya tersebut adalah toolbox. Jadi di dalam program Paint pengolah gambar kita ini juga termasuk dengan toolbox. Kenapa? Karena peralatan untuk menggambar, ya, peralatan untuk menggambar kita nanti di Paint sudah disediakan di program Paint itu sendiri. Oke, mengerti? Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu color box. Color box itu juga sama seperti toolbox, terdiri atas dua kata. Ya, color itu warna, kemudian box itu adalah kotak. Ya, jadi kalau dikatakan color box yang ditandai dengan kotak warna biru ini adalah alat kita untuk mewarnai, ya, atau kotak untuk mewarnai gambar kita nantinya. Ya, makanya di dalam kotak warna biru ini semua ada pilihan warna. Jadi di dalam kotak color box ini adalah kotak untuk mewarnai, ya. Kemudian yang di dalam kotak warna pink, lihat ini merah muda ini. Oke, ini dia semua. Ini adalah tempat kita bekerja. Ini adalah tempat kita untuk menggambar. Yang putih di dalam kotak warna pink ini disebut dengan bidang gambar. Ya, contohnya kalau kamu menggambar menggunakan krayon ataupun pensil, yang menjadi bidang gambar kamu adalah buku gambar. Jadi di Paint juga ada buku gambarnya, tempat kita untuk menggambarnya. Ya, ini dia yang di dalam kotak warna pink. Jadi kita nanti menggambar, ya, akan di dalam ini semua. Oke? Kemudian ini dia di dalam kotak warna hijau. Ini dia. Ini disebut dengan icon. Ya, ini disebut dengan icon. Ya. Apa itu icon? Ya. Icon itu adalah, ya, gambar yang memiliki arti. Maksudnya bagaimana, Pak, gambar yang memiliki arti? Kamu lihat di sini ada gambar pensil, ya. Kemudian di sampingnya ada gambar ember yang menuangkan cat, ada gambar huruf A besar, ada gambar pensil, ada gambar
seperti krayon, lalu ada gambar seperti kaca pembesar. Ya, itu disebut dengan icon. Tadi icon Bapak bilang gambar yang mempunyai arti. Jadi gambar pensil ini dia mempunyai arti nantinya. Apa itu? Kita lihat di materi kita ini. Ya, silakan kamu catat, kamu pause, ya, kamu catat atau kamu ulangi biar bisa kamu catat ini ya. Ataupun kamu ingat saja. Eraser, kamu lihat gambarnya seperti penghapus. Fungsinya untuk menghapus bagian dari gambar dan menggantinya dengan warna yang sama dengan background. Ya, maksudnya bagaimana Pak? Ini adalah alat kita untuk menghapus. Jika ada nanti gambar yang salah, kita dapat menghapus gambar tersebut menggunakan icon eraser. Kemudian gambar ember yang menuangkan cat. Berarti menuangkan cat, berarti dia memberi warna. Nama ikonnya adalah fill with color. Fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya adalah untuk memberi warna pada gambar. Ya, memberi warna pada gambar atau latar belakang kita yang disebut dengan background. Kemudian yang ketiga, color picker. Fungsinya adalah untuk memilih warna dari gambar lain. Ya, dan menggunakannya untuk menggambar. Kemudian ada icon magnifier, ya, fungsinya untuk membesarkan bagian dari gambar. Jadi kalau ada gambar kita yang kecil atau perlu dengan kejelasan, ya, perlu kita lebih hati-hati biar lebih gampang kita menggambar dan juga mewarnainya, ya, yang penuh dengan kehati-hatian. Terlebih dahululah kita perbesar gambar kita, ya, biar kita pun mewarnai dan menggambarnya menjadi nyaman, ya. Kemudian yang kelima yaitu pensil. Kamu perhatikan, ya, gambarnya sama seperti pensil, ya. Fungsinya untuk apa Pak? Fungsinya hampir sama seperti pensil untuk kita menulis di buku, ya. Bagaimana? Fungsinya untuk apa? Untuk membuat bentuk garis bebas, ya. Jadi kalau kita ingin menggambar seperti pensil kan, kalau kita menggambar di buku gambar kan bebas kita mau menggambar apa saja. Jadi agar kita bebas pun menggambar apa saja di dalam program pen ini, kita dapat menggunakan icon pensil. Kemudian yang keenam adalah brush. Ya, fungsinya adalah menggambar dengan berbagai bentuk kuas, ya. Contoh kita mau menggambar kan di dinding, kan ada banyak bentuk-bentuk kuas, ada yang kecil kah, ada yang seperti krayon kah, ada yang kuas yang tebalnya seperti ini kah, banyak, ya. Dan itu nanti semua ini akan secara khusus nanti akan Bapak jelaskan kembali. Cukup kamu perhatikan saja, ya. Yang ketujuh, airbrush. Kamu perhatikan dulu gambarnya. Seperti apakah bentuk gambarnya? Dan menurut kamu itu apa namanya kalau kita menggunakan di kehidupan kita yang nyata ini? Iya, itu seperti pilox. Kamu mengerti pilox? Nah, mungkin kamu ada yang paham dengan pilox. Apa itu pilox? Ada yang tidak. Pilox itu adalah cat semprot. Dia tidak menggunakan kuas, ya, tapi dia langsung menyemprot, ya. Dia ada tenaga angin untuk memancarkan cat tersebut, ya. Jadi airbrush itu adalah menggambar dengan kuas seperti cat semprot, ya. Oke. Lalu yang kedelapan yaitu adalah icon teks. Kamu perhatikan ditandai dengan icon gambar huruf A kapital. Fungsinya adalah untuk memberi tulisan pada gambar. Jadi kalau kita mau memberi tulisan pada gambar, ya, atau kamu mau menulis nama kamu di gambar tersebut, kita dapat menggunakan icon teks, ya. Kemudian yang kesembilan itu adalah namanya polygon, ya. Kamu perhatikan bentuknya. Fungsinya adalah untuk membuat berbagai macam bentuk gambar. Oke? Kamu pause, kamu catat, ya, biar kamu ingat nantinya. Dan di kemudian minggu depan lagi kita
saya akan menjelaskan kembali satu persatu dan kita akan menggunakan ikon tersebut satu persatu, ya, sampai nanti saya pastikan kamu dapat menggambar dan saya ajarkan menggambar sebuah gambar kreatif. Bisa nanti menggambar Doraemon, bisa nanti menggambar Mickey Mouse, bisa menggambar pemandangan dan lain-lain. Oke, yang penting kamu ikuti, ya, dan jangan malas belajar. Oke, langsung saja kita praktikkan, ya. Yang pertama tadi bagaimana cara mengaktifkan program Paint. Kamu perhatikan anak-anak yang baik, ya. Kamu perhatikan bagaimana cara mengaktifkan program Paint di sebuah komputer. Yang pertama tadi apa yang kamu ingat? Pilih dan klik logo Windows atau tombol Start. Ini dia logo Windows, ya. Arahkan kursor kamu, pegang mouse kamu, arahkan kursor kamu ke tombol Start atau logo Windows. Klik kiri satu kali. Sudah? Kemudian lalu apa lagi? Pilih dan klik all programs. Ini dia, ya. Ingat, Start, kemudian all programs, kemudian kamu cari di situ aksesoris. Ya. Kalau tidak kamu temukan, arahkan kursor kamu ke sini. Ini namanya adalah scroll bar. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk menggulung layar. Ya, menggulung layar maksudnya bagaimana, Pak? Lihat, bisa kita gulung. Iya, bisa kita tarik dia ke bawah. Oke? Kemudian tadi langkah yang ketiga adalah pilih dan klik aksesoris. Ini dia. Aksesoris, klik kiri. Lalu kamu perhatikan di situ ada logo Paint. Ya. Perhatikan logo Paint-nya, ya. Nah, dia seperti tempat untuk kita mewarnai dan juga ada kuasnya. Oke? Langsung saja pilih dan klik Paint. Kita maksimas, ini untuk memperbesar, ini untuk menyimpan sementara, ini untuk menutup program. Oke, kita perbesar. Ini pun kita perbesar, arahkan kursornya seperti ini. Oke, seperti inilah tampilan yang kamu lihat tadi. Ya, ini namanya ikon pensil. Arahkan ke ikonnya, biarkan sebentar, lalu dia akan memunculkan nama ikon tersebut. Fill with color, icon text, icon eraser, icon color picker, icon magnifier, dan juga di sini ada apa tadi Bapak bilang tadi ini? Iya, namanya toolbox, peralatan kita untuk menggambar. Mau gambar-gambar lurus, ada line, ada curve, gambar garis melengkung, ada oval untuk membuat lingkaran, ada rectangle itu untuk membuat persegi. Dan nanti akan kita pelajari lagi lebih jauh. Ada icon size, ada di sini namanya adalah color box. Fungsinya untuk mewarnai, ya, kotak untuk atau peralatan untuk mewarnai gambar kita. Dan kemudian yang putih ini semua, ini seperti buku gambar kita, akan tetapi di dalam Paint ini ada namanya sendiri, yaitu bidang gambar. Oke? Nanti akan jauh lagi kita masuk ke dalam untuk mempelajari ikon satu persatu dan apa fungsinya, dan kita akan menggambar sebuah gambar yang menarik, gambar yang kreatif, sehingga nanti saya pastikan akan lebih kreatif lagi ke depannya, dan akan saya pacu kamu untuk dapat berimajinasi menggambar sesuatu yang hebat. Oke, baik. Sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Dan saya meminta kepada kamu tetap semangat belajar walaupun kita di masa pandemi COVID-19. Walaupun kita tidak tatap wajah, tapi saya pastikan kamu akan selalu mendengar suara saya setiap minggu untuk menerima materi pelajaran dari saya. Oke, baik. Kamu semangat, saya pasti akan lebih semangat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa agar tahun depan kita dapat belajar tatap muka. Oke? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa.
Shalom.